dua, tiga. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Aduh, Kayaknya kurang semangat ya sih. iya, kita ulang sekali lagi ya. Yuk. Harus lebih semangat. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Nah, oke, boleh. Ini udah semangat. Sebelum kita mulai, kakak-kakak mau perkenalkan adik-adik sama satu tepuk nih. Namanya tepuk semangat. Jadi kalau misalnya kakak-kakak bilang tepuk semangat, semangat. Bisa adik-adik? Bisa. Kita coba sama-sama ya. Oke, Kak. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Udah pada kelihatannya udah semangat ya. Betul. Yuk kita mulai aja kali ya. Nah, halo adik-adik. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kasawa. Halo adik-adik semua, kenalin nama aku Kak Ara. Nah, hari ini kakak-kakak akan bersama-sama dengan kalian untuk belajar nih. Ada yang semangat buat belajar? Aku. Harus semangat dong. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas apa sih Kak Ara? Nah, sebenarnya hari ini kita bakalan bahas perilaku hidup bersih dan sehat. Kira-kira adik-adik di sini ada yang tahu gak apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Makan yang sehat gitu Kak. Nah, betul. Ada lagi nggak? Aku. Apa? Boleh. Makan, cuci tangan. Betul. Berarti sebelum makan sehat harus Cuci tangan. Ada lagi yang tahu? Buang sampah pada tempatnya. Nah, betul banget. Jadi hari ini kita akan bahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat, tapi fokusnya ke bijak memilah sampah. Nah, ada yang tahu mungkin dengan istilah 3R? Ada tahu? Nah, itu yang 3R, itu yang kayaknya yang kayak botol plastik dibuat kotak pensil itu ada juga nggak sih? Iya, Nah. benar-benar yang apa namanya? Iya benar-benar yang kayak pakai ulang barang-barang yang udah rongsokan gitu. Nah, betul banget. Nah, biar ada makin paham, kakak langsung izin jelasin ya. Nah, ini ada posternya juga, bisa sambil kalian baca. Boleh Kak Ara? Oke, adik-adik semua, mungkin kalau misalkan di sini adik-adik ada yang pernah bikin kerajinan tangan nggak dari botol plastik? Pernah. Itu. Keranjang. Betul. Nah, itu biasanya disebut dengan reuse. Nah, reuse itu berarti kita menggunakan sampah plastik atau sampah apapun yang ada menjadi barang yang bisa kita gunain. Betul. Gitu. Nah, mungkin lanjut, Sal. Nah, yang kedua itu ada reduce. Reduce itu artinya mengurangi. Nah, jadi supaya sampahnya makin sedikit, penting buat kita untuk mencoba mengurangi sampah-sampahnya. Nah, contohnya gimana sih? Boleh tuh misalnya kayak adik-adik setiap hari daripada beli botol plastik, kalian bisa bawa tumbler atau botol minum ke sekolah. Jadi kita nggak menambah jumlah sampah di sekitar kita. Sama kayak tempat makan juga lebih baik yang nggak sekali pakai, nggak yang sampah plastik seperti itu. Nah, Yang terakhir? mungkin yang terakhir yaitu recycle. Adik-adik ada yang pernah dengar gak recycle itu apa? Boleh. Daur ulang bukan Kak? Betul. Wah, ternyata adik-adik Yeay. pinter banget ya, Sal ya. Bener. Oke, jadi kalau misalkan untuk recycle sendiri itu sebenarnya kita bisa menggunakan sampah-sampah yang ada untuk didaur ulang lagi. Betul. Jadi biar tidak menumpuk gitu, Iya. adik-adik. Nah, contohnya tadi udah disebutin ya, katanya kalian pernah bikin keranjang ya dari sampah plastik. Nah, jadi itu salah satu contoh recycle atau mendaur ulang. Nah, tapi mungkin sebelum bahas lebih lanjut lagi, kayaknya adik-adik ada yang tahu nggak sih arti sampah dulu itu sebenarnya apa sih? Sampah tuh barang yang nggak kepake lagi nggak sih Kak? Nah, betul. Bener. Jadi sampah itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang sudah tidak terpakai atau nantinya akan menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat gitu ada di sekitar kita. Jadinya bisa berdampak yang negatif juga ya Kak Ara. Bener. Nah, adik-adik di sini sebenarnya sampah itu dibagi menjadi 3. Jadi berapa?
Jadi tiga? Tiga. Oke. Oke, sip. Nah, kira-kira ada yang tahu gak adik-adik dibagi jadi tiga ini termasuk apa aja? Aku Boleh, Oke, boleh. kalau sampah yang kayak bekas makanan atau buah-buahan itu benar nggak kak? Nah, Betul. kamu tahu nggak itu namanya sampah apa? Sampah organik bukan? Oke, nanti kita coba cek ya. Oke, boleh. Ada yang tahu lagi mungkin? Kak, aku kak. Iya, Ini boleh. Kayak sendok plastik sama botol minum yang plastik itu kak. Benar. Oke. Nah, berarti langsung dijelasin sama Kak Ara ya. Oke, adik-adik. Jadi kalau misalkan kita lihat di posternya ini ya, ada sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa membusuk. Contohnya kayak sisa makanan, sisa daun, kulit buah. Nah, itu namanya sampah organik. Sampah organik itu bisa kalian jadiin penyubur buat tanaman Betul. kalian. Misalnya kalian punya tanaman nih, mau biar tumbuh lebih cepat. Nah, kalian bisa daur ulang sampah-sampah yang tadi bekas makanan kalian itu buat jadi pupuk. Gitu. Nah, mungkin next ada sampah inorganik. Betul. Nah, sampah inorganik apa, Sal? Nah, kalau sampah inorganik itu sampah yang nggak bisa didaur ulang, yang tidak bisa dimanfaatkan dengan cara yang kayak sampah organik. Jadi contohnya kayak sampah plastik, botol plastik, sendok plastik. Nah, itu nanti nggak bisa hancur dengan sendirinya. Untuk bisa dihancurkan sama alam kita itu butuh waktu yang sangat panjang dan jadinya lebih membahayakan untuk bumi kita. Nah, sebenarnya adik-adik ada satu lagi nih, sampah paling berbahaya. Betul. Kira-kira ada yang tahu gak? Kamu tahu nggak Tim? Mana ya? Nggak tahu. Belum tahu ya? Oke. Mungkin langsung kita jelasin ya, Sal. Iya. Nah, sampah ini biasanya disebut dengan sampah B3 atau yang berbahaya. Nah, ini tuh biasanya dari sampah-sampah baterai, Betul. terus Kabel. lampu, obat kadaluarsa. Nah, itu kalau misalkan nggak dikelola dengan baik, itu bisa membahayakan lingkungan kita, sekaligus iya. juga tubuh kita juga. Betul. Ya kan, Sal? Nah, kenapa sih itu membahayakan? Karena di dalam barang-barang tadi itu ada zat-zat yang kalau misalnya dibuang dengan sembarang, itu bisa mencemari lingkungan kita. Makanya itu dia diklasifikasikan sebagai sampah yang berbahaya. Betul. Nah, Nah. mungkin di sini adik-adik kita praktek sebentar yuk. Kita main game sebentar. Betul. Tadi udah ngerti kan ada berapa jenis sampah? Tiga. Kak. Oke, sekarang kakak akan tunjukin beberapa sampah ke kalian. Nanti yang bisa jawab atau mau jawab sama-sama? Jawab sama-sama. Iya. Oke, jawab sama-sama ya. Ini sampah organik, anorganik, atau B3? Oke. Semuanya udah siap? Siap. Oke, kita ke sampah yang pertama. Oke, yuk sampah pertama. Ini apa adik-adik kira-kira? Boleh didiskusikan dulu. 1, 2, 3. Sampah organik. Yeay, bisa. Adik-adik. Nah, boleh tadi sampah apa? Sampah organik kak. Berarti bisa diolah atau tidak bisa? Bisa. Oke, kita lanjut ke sampah berikutnya. Jangan ngintip. Aduh. 1, 2, 3. Oke. Ada yang tahu jawabannya? 1, 2, 3. Sampah inorganik. Yeay, betul. Aduh, ih pinter-pinter. Iya, benar. Oke, mungkin yang terakhir. Satu lagi ya, satu lagi. Boleh. Oke, 3, 2, 1. Kita tahu. Oke, boleh disebutin jawabannya 3. 1, Oh, iya, 2, boleh. 3. Sampah berbahaya atau B3. Betul. Hebat banget nih adik-adiknya. Nah, kita lanjut ke materi sebelumnya, tapi sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, yuk kita lanjut aja. Ke yang berikutnya.
Nah, berikutnya itu gimana sih dampaknya kalau misalnya ada ade atau kita semua itu nggak membuang sampah pada tempatnya atau nggak melakukan tadi si 3R. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak buang sampah itu ada banyak banget loh permasalahan yang bisa terjadi. Bisa jadi berdampak untuk diri kalian sendiri atau bahkan untuk lingkungan. Nah, siapa yang di sini pernah lihat kalau ada sungai atau got yang bau? Pernah. Nggak enak baunya. Gak enak kan baunya? Kotor. Betul. Atau siapa yang pernah ngerasain banjir? Pernah. Juga. Pernah? Nah, Orang itu ingat adalah nggak sih yang pas di dua. sekolah kita. Benar. Nah, itu adalah dua contoh dari kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya ya. Betul. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang pernah main nggak di lapangan yang kotor yang banyak sampahnya? Pernah, kita pas itu kan main basket. Iya. Tapi banyak daun-daun. Iya, banyak terus bau plastik. banget. Iya. Terus kita jadi nggak bisa main deh. Iya deh. Terus abis itu kalian cuci tangan nggak? Abis makan, misalkan abis makan, mau makan nih. Kayaknya kamu nggak cuci tangan deh. Ih, kok kamu malah nuduh aku kayak gitu? Nah, berarti kenapa tuh, Kak? Nah, kalau misalkan kalian nggak cuci tangan, abis main di tempat yang kotor, itu biasanya suka bikin sakit perut. Benar. Nah, mungkin dari adiknya sendiri, waktu itu pernah sakit perut nggak? Pernah. Ya, kita udah bilangin. Itu salah satu contoh dari dampak lingkungan yang tidak bersih Betul. terhadap diri sendiri. Jadi bisa bikin kita juga sakit ya kan? Iya, Kak? betul. Ya, harus banget ya kan cuci tangan sebelum makan. Iya. Betul. Dan penting juga untuk buang sampah pada Tempatnya. Betul. Jadi tadi kalau misalnya kita nggak membuang sampah pada tempatnya, itu bisa berbahaya buat lingkungan. Contohnya banjir, terus ada bau-bau tidak sedap, dan bahkan bisa membahayakan diri kita sendiri dengan kita terkena jangkit. Nah, karena itu kenapa kita sangat penting untuk bisa bijak dalam memilah sampah supaya lingkungan kita jadi bersih, badan kita juga jadi sehat. Dan juga kita lebih nyaman gitu menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, mungkin kita kan udah bahas banyak banget nih adik-adik. Kira-kira apa sih yang paling penting menurut kalian? Buang sampah di tempatnya. Ah, Betul. mungkin ada lagi? Harus menjaga kebersihan kayak cuci tangan gitu. Nah, itu juga benar. Itu untuk Sama. diri sendiri. Iya. Sama kita harus mengelola sampah dengan baik pakai 3R. Benar nggak? Yes, Mas? betul. Itu apa sih? Reuse, reduce, recycle. Nah, luar biasa banget nih adik-adik hari ini, semuanya pinter-pinter banget ya. Semuanya jago banget jawab-jawabnya. Nah, dengan kita bisa udah paham materinya, kita jadi bisa memilah sampah dan kita bisa menjaga bumi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi abis ini adik-adik karena udah tahu, jangan lupa ya untuk diterapin, untuk selalu buang sampah pada tempatnya. Terus kalau misalnya bisa menerapkan 3R tadi, boleh banget dimulai dari kecil-kecil aja, contohnya kayak bawa botol minum supaya nggak menambah sampah plastik. Nah, terakhir nih, sebelum kita tutup, Yuk, kita mungkin kita punya jargon. Oke, yuk kita bareng-bareng kali ya. Yuk adik-adik kita Iya. berdiri dulu deh Nah, biar makin semangat. Ya, kalau misalnya kakak-kakaknya sebut apa nih? Yuk, kalau misalkan kita sebut Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, kalian jawabnya, pilah sampah, bumi pun senang. Udah siap? Siap. Oke, kita coba ya sama-sama. 1, 2, 3. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, pilah sampah, bumi pun senang.